Halo teman-teman, penyuluh KB se-Indonesia. Perkenalkan, nama saya Intan Maritasari SKM. Saya adalah penyuluh keluarga berencana Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kecamatan Semidang Aji. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi LC-Meal V3 terbaru bagi calon pengantin yang ingin mendaftar secara mandiri melalui aplikasi LC-Meal V3 BKKBN. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya, dan mohon di like, di subscribe, dan di share ke masing-masing tim TPK-nya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai calon pengantin itu mendaftar di aplikasi LC-Meal Volt 3 terbaru. Itu dengan cara mendownload di Play Store. Kita ketikkan LC-Meal Volt 3. Jika ada muncul LC-Meal lain, mohon diabaikan saja. Kemudian ketika sudah diinstal, kita langsung buka saja aplikasi LC-Meal Volt 3-nya. Tampilan pertama akan seperti ini. Dan bedanya dari tim pendamping keluarga itu, ketika tim pendamping keluarga ingin masuk ke aplikasi LC-Meal Volt 3 menggunakan ID dan sandi yang diberikan oleh admin kecamatan. Berbeda dengan calon pengantin yang ingin mendaftar secara mandiri, itu perlu kita melakukan pendaftaran terlebih dahulu guna mendapatkan email dan kata sandi guna masuk ke aplikasi LC-Meal Volt 3-nya calon pengantin. Langsung saja bagi chatting yang akan mendaftar secara mandiri melalui aplikasi LC-Meal Volt 3-nya BKKBN itu wajib didampingi oleh tim pendamping keluarga guna melakukan pendaftaran, pemeriksaan sampai bisa mengunduh sertifikat LC-Meal. Baiklah, pertama-tama yang akan kita lakukan sebagai calon pengantin itu menggunakan HP Android yang bersangkutan atau HP Androidnya si calon pengantin. Kemudian kita klik saja menu daftar. Jadi menu daftar ini khusus untuk calon pengantin. Kalau untuk tim TPK itu sudah ada ID dan kata sandi yang didapatkan melalui admin kecamatan yang sudah didaftarkan melalui aplikasi SIGA. Namun untuk calon pengantin itu belum mendapatkan ID atau email dan kata sandi. Jadi perlu kita daftarkan terlebih dahulu menggunakan menu daftar. Di bawah menu masuk, tanda merah, di atas unduh sertifikat. Di sini kita klik saja tulisan daftar, kemudian kita masukkan datanya satu persatu. Datanya satu persatu mulai dari mengisi alamat domisili. Karena ini contoh, kita tuliskan saja asal-asalan saja. Ini saya buat saja Jalan Lintas Sumatera seperti itu. Kemudian provinsinya bisa kita pilih satu persatu. Kemudian kabupaten sesuai dengan domisili si calon pengantin wanita. Jadi sebelum mengisi datanya mohon dibaca terlebih dahulu. Jika tulisannya POM domisili calon catin wanita, maka yang diisi terlebih dahulu itu POM-nya untuk calon pengantin wanita. Jadi berbeda melalui aplikasi LC-Meal-nya TPK, yang kita daftarkan itu melalui Catin secara mandiri, itu akunnya Catin itu cuman yang kita daftarkan itu yang beda dengan tim TPK yang langsung mendaftarkan atau mendata Catin wanita dan Catin pria. Ketika kita mendaftar itu cuman yang bisa kita daftarkan itu adalah Catin wanita. Pertanyaannya, kapan kita bisa mendaftarkan calon pengantin prianya? Jawabannya adalah ketika kita sudah mendapatkan email dan password atau kata sandi dan kita sudah masuk ke akunnya si calon pengantin tersebut. Jadi kita sudah masuk, belum didaftarkan lagi. Jadi yang berhak mendaftar itu adalah si calon pengantin wanita. Masukkan saja satu persatu. Dan selanjutnya kita masukkan nick si calon pengantin wanita. Saya isi
asal saja minimal 16 digit. Jika nicknya itu tidak ditemukan atau tidak terdata di pendataan keluarga sebelumnya, maka kita disuruh untuk menginputkan data mulai nick, nama, dan tanggal lahirnya satu persatu. Jadi kita isi saja secara manual. Kemudian tanggal lahirnya kita buat saja di sini. Kemudian nomor teleponnya wajib diisi minimal 10 digit. Kemudian emailnya pun itu wajib menggunakan email aktif. Gunanya yang pertama, penggunaan email pertama yaitu menggunakan, kenapa kita harus menggunakan email aktif? Gunanya yang pertama yaitu untuk memverifikasi pendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke aplikasi LCMail-nya si calon pengantin tersebut. Jadi kita berbeda dengan tim TPK itu menggunakan ID. Kalau untuk calon pengantin yang mendaftar secara mandiri itu menggunakan email yang bersangkutan. Kita masukkan saja email yang aktif. Saya masukkan saja email saya sendiri. Kemudian selanjutnya, nah muncul lagi pertanyaan baru. Kalau tim TPK itu tidak boleh merubah atau mengklik lupa password atau lupa sandi, karena kata sandi dan password untuk tim TPK itu tidak boleh dirubah. Berbeda dengan password dan kata sandi si calon pengantin yang mendaftar secara mandiri, itu bisa, jawabannya bisa dirubah. Karena kata sandi untuk chatin itu dibuat secara mandiri. Jadi dibuat saja kata sandinya minimal 8 digit. Bisa karakter huruf dan kombinasi angka. Kemudian ulangi lagi kata sandi yang dibuat sebelumnya. Jika kita ragu menginputkan kata sandi yang salah, misalnya tidak sama, misalnya kita bisa klik tanda yang seperti mata ini, bisa kita lihat apakah betul atau salah, kemudian bisa kita sembunyikan lagi jika sudah benar. Kemudian kita klik selanjutnya, muncul pertanyaan di langkah terakhir, itu proses konfirmasi. Anda menyatakan bahwa data yang telah Anda masukkan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita sudah merasa benar data-datanya, bisa kita klik tanda kotak kosong ada di sebelah bagian kiri di atas menu sebelumnya. Jika kita merasa data-data kita perlu kita review kembali, itu bisa mengklik menu sebelumnya. Jika kita rasa sudah benar, maka klik saja tanda kotak sampai muncul conteng dan kotak warna toska, kemudian klik saja daftar. Jika emailnya sudah benar, maka registrasi berhasil. Kemudian verifikasi Anda telah dikirim ke alamat email. Maka langsung saja kita bisa login menggunakan email dan kata sandi yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Kita masukkan saja emailnya. Misalnya email saya sudah saya daftarkan adalah Japar. Ini adalah nama ayah saya ya guys, jangan salah menafsirkan. Kemudian kata sandinya sudah kita daftarkan sebelumnya, kita masuk. Jadi menu dari aplikasi LCMail V3 untuk chatin akan seperti ini. Maka ada statusnya chatin mandiri. Di sini ada datanya, detail profil bisa kita lihat. Nama, nick, nomor telepon yang sudah kita daftarkan sebelumnya, kemudian RW dan RT. Jika kita ingin mengubah kata sandi, itu bisa kita ubah saja melalui ubah kata sandi. Di sini akan masuk ke email. Dan jika tidak, kita kembalikan saja. Kemudian untuk informasi TPK-nya, untuk chatin yang sudah mendaftar tadi, tim TPK-nya itu adalah timnya, anggota satunya oleh
diketuai oleh Linda Purwanti Ayamkep. Nama bidannya itu Lili Purwanti Ayamkep. Nama anggota 2-nya itu Yulita Ekawati sebagai PKK di sini. Kemudian nama anggota 3-nya Destri Bazira dari kader KB. Nah, untuk calon pengantin, data calon pengantin statusnya itu sedang tahap pendaftaran. Jadi dia masih dalam proses pendaftaran. Bagaimana kita untuk melengkapi data Catin tersebut? Mulai dari Catin prianya, kemudian status pemeriksaannya itu dengan cara mengklik tombol atau menu plus, dan ada seperti orang di sini, tampilan gambar orang di sini. Di bawahnya ada tulisan pendaftaran Catin. Kita klik saja di ada plus ini. Kemudian kita lengkapi saja datanya yang mana yang belum lengkap. Nah, kita diarahkan untuk mengisi data Catin pria karena sebelumnya belum kita masukkan data Catin prianya, hanya proses pendaftaran saja. Nah, nama Catin prianya kita isikan. Kemudian tanggal lahir Catin prianya. Oke, kemudian nomor HP-nya wajib diisi. Minimal 10 digit. Kemudian selanjutnya nick-nya tadi kurang. Dan selanjutnya masukkan domisili, alamat dari si calon pengantin prianya, kabupatennya, kecamatannya, kelurahannya, RW-nya, RT-nya, kemudian alamatnya. Kemudian next, tanggal rencana pernikahannya bisa tanggal misal 21 bulan Oktober misalnya. Kemudian selanjutnya form pemeriksaan kesehatannya, ini perlu adanya pendampingan oleh tenaga kesehatan atau oleh tim pendamping keluarga khususnya bidan. Kemudian tanggal pemeriksaan bisa hari ini, bisa tempat pemeriksaannya itu bisa di puskes atau di klinik atau di rumah sakit. Saya buat saja di klinik. Kemudian berat badannya, hasil pemeriksaan itu misalnya 60, tinggi badan si calon pengantin wanitanya misalnya 157, indeks massa tubuhnya dia akan secara otomatis terhitung sendiri melalui berat badan dan tinggi badan yang sudah kita masukkan atau sudah kita inputkan. Kemudian Catin melakukan pemeriksaan hemologi bin, jawabannya iya. Jika iya, berapa hasil pemeriksaannya? Saya buat saja 15. Kemudian ukuran lingkar lengan atau lila si calon pengantin wanita. Jadi perlu dilihat ini formnya. Form yang paling atas ini perlu kita baca, formulir calon Catin wanita. Jadi yang di sini kita isikan data calon pengantin wanita. Lingkar lengannya jangan kalau kurus bisa di bawah 23, antara 20 sampai 23. Jika dia gemuk bisa lebih dari 23, bisa sampai 30. Jadi kisaran angka yang bisa kita isi itu antara 20 sampai 30 atau bisa lebih sesuai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Terpapar atau merokok. Jadi jika dia di dalam satu rumahnya itu ada salah satu yang merokok, itu bisa saja terpapar. Jadi antara terpapar dan merokok itu jawabannya sama saja. Jadi jika salah satu keluarganya itu merokok atau si calon pengantin prianya itu merokok, bisa kita klik saja ya. Kemudian sumber air minum utama itu air minum yang ditanyakan, bukan sumber air, tapi khusus untuk yang dikonsumsi atau yang diminum. Bisa saja di dalam satu rumah itu menggunakan sumur, namun air minumnya menggunakan air kemasan atau galon.
Jadi bisa kita isi itu adalah air kemasan atau isi ulang. Selanjutnya, memiliki fasilitas tempat buang air besar, satu jamban milik sendiri dengan leher angsa dan tangki safety e-valve. Artinya ini jambannya milik sendiri. Kemudian nomor 2 itu jamban pada MCK komunal dengan leher angsa. Artinya ini digunakan oleh bisa 1 sampai 2 sampai 3 keluarga atau bisa sampai 5 keluarga. Ini sesuai dengan keadaan si calon pengantin. Apakah catin pria yang terpapar rokok atau merokok? Jika iya, klik saja ya. Nah, data ini akan saya simpan terlebih dahulu. Bisa kita lihat kembali atau bisa direview kembali. Data catinnya itu dari sini. Ketika kita klik data catin akan muncul data-datanya. Kemudian data pemeriksaannya pun bisa muncul di sini jika sudah benar semua. Dan lokasi pendataannya pun bisa kita refresh ketika kita rasa lokasi pendataannya itu salah. Jadi bisa kita refresh ulang melalui menu ini kotak, terus ada tanda panah melingkar, ini bisa kita refresh. Kemudian jika sudah benar semua data-datanya bisa kita simpan. Karena ini berhubung hanya contoh, nanti saya hapus melalui aplikasi Alsimil V3 nya bagi tim pendamping keluarga. Setelah data ini kita simpan, proses selanjutnya simpan berhasil. Proses selanjutnya yaitu kita sebagai catin tadi melaporkan atau si tim TPK-nya itu prosesnya yaitu atau alurnya yaitu memverifikasi data catin yang sudah didaftarkan secara mandiri melalui akunnya atau usernya tim pendamping keluarga. Caranya adalah sebagai berikut. Proses selanjutnya, ketika si calon pengantin tadi sudah mendaftar dan mengisi data-datanya melalui aplikasi Alsimil V3, itu sebagai tim pendamping keluarga yang mendampingi calon pengantin tersebut, prosesnya adalah memverifikasi data catin tersebut dengan cara membuka aplikasi Alsimil tim pendamping keluarga. Kita buka sesuai dengan data dan domisili catin yang bersangkutan. Masuk saja di sini. Tadi sudah kita lihat tim pendamping keluarganya itu terdiri dari datanya. Kita bisa lihat di sini sudah masuk Intan Iqbal, kemudian statusnya menunggu verifikasi dari tim pendamping keluarga. Bagaimana cara memverifikasi data catin yang mendaftar secara mandiri? Itu dengan cara menggunakan menu tanda panah, tanda pensil dan buku warna hijau di dekat kotak sampah atau hapus di samping data catin tersebut. Kemudian kita klik saja, jangan sampai kita karena jari kita kebesaran mengklik menu hapus ya. Kita cukup mengklik tanda hijau di sini. Kemudian muncul data-data catin yang sudah kita periksa tadi. Kemudian tugas kita sebagai tim TPK itu memverifikasi data catin yang sudah mendaftar tadi. Jadi kalau untuk tim TPK yang mendaftarkan catin menggunakan akunnya tim TPK itu tidak ada proses verifikasi. Namun ketika catinnya mendaftar secara mandiri itu perbedaannya ada proses verifikasi, karena kita sebagai TPK atau tim pendamping keluarga wajib mengisi form kunjungan. Jadi kunjungan itu bisa kita isi melalui proses verifikasi. Kita langsung klik saja proses verifikasinya. Nah, di sini juga di bawah proses verifikasi ketika data catinnya, ada pertanyaan lagi, ketika catinnya sudah mendaftar di aplikasi Alsimil namun catin tersebut gagal atau batal menikah, itu bisa diklik saja batal nikah di sini jika si calon pengantinnya belum langsung ke pernikahan. Dan kita masuk saja ke proses verifikasi, kita verifikasi data catinnya, kemudian kita nextkan saja. Nah, di form
kunjungan TPK itu kita wajib mengisi tanggal kunjungan kita. Kunjungan pertama kita masukkan saja hari ini, tanggal hari ini. Kemudian selanjutnya rencana pernikahan sudah kita masukkan sebelumnya di proses pendaftaran Jatim. Kemudian ini juga sudah kita isi sebelumnya. Yang kita isi itu namun pertanyaannya, jika ada data yang sebelumnya kita diisi oleh Jatim tadi ada kesalahan, bisa tidak kita merubah sebagai tim pendamping keluarga? Jawabannya bisa. Jadi kita langsung editkan di sini. Editkan saja data-datanya. Misalnya berat badannya bukan 60, kita bisa edit jadi 59 misalnya. Kita edit langsung saja di aplikasi kita. Kemudian tinggi badannya kita masukkan kembali. Kemudian selanjutnya, jika data-datanya yang diisi oleh Jatim itu dirasa salah atau kurang pas, itu bisa kita edit. Kemudian form ini yang wajib kita isi sebagai tim pendamping keluarga. Memberi penyuluhan atau KIE, jawabannya iya. Bisa perorangan, kelompok, atau perorangan dan kelompok. Saya jawab saja penyuluhannya secara perorangan sesuai dengan pendampingan yang kita lakukan. Kemudian saya jawab saja ya. Di sini saya jelaskan ketika kita mengisi form pendampingan nomor 5 itu memfasilitasi pelayanan rujukan. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jika ia sedang proses, itu maksudnya ketika calon pengantinnya dirasa belum mendapatkan pelayanan apapun, belum melakukan pemeriksaan, misalnya belum melakukan TT Jatim misalnya. Jadi perlu kita informasikan kepada si calon pengantinnya untuk mendapatkan TT Jatim ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu. Jadi jawabannya ya sedang proses. Nah, jawaban nomor 2, jika kita jawab nomor 2, ya sudah mendapatkan pelayanan rujukan. Ketika si calon pengantinnya sudah mendapatkan TT Jatim, sudah mendapatkan pendampingan atau pemeriksaan. Karena kita tadinya sudah memeriksa tinggi badan, berat badan, dan beserta HB-nya juga di situ. Jadi kita klikkan saja ya sudah mendapatkan pelayanan rujukan, seperti itu. Dan kita klik selanjutnya. Nah, di sini juga ada pertanyaan pemberian fasilitas bantuan sosial oleh tim pendamping keluarga jika memenuhi syarat. Jadi, ketika kita menjawab ya sedang proses itu, ketika kita merasa si calon pengantin wanita ini dirasa perlu mendapatkan bantuan sosial. Jadi setelah kita observasi melalui jambannya tidak sehat katakanlah, atau tidak memiliki septic tank katakanlah, atau jenis atap rumahnya tidak memadai dan lantainya tidak memadai dan sumber minum utamanya pun tidak bersih, maka kita rasa perlu melakukan fasilitas bantuan sosial dan bisa kita rujuk ke aparat desa setempat dan penyalur bantuan sosial lainnya. Jadi kita informasikan, dan proses informasi itulah adalah yang dinamakan sedang proses. Jadi yang dinamakan sedang proses itu ketika si calon pengantinnya belum mendapatkan bantuan sosial apapun, seperti itu. Nah, bisa kita jawab ya sedang proses. Bantuan sosial seperti apa? Ada pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan lanjutan. Itu misal dia perlu sebelumnya belum mendapatkan bantuan sosial PKH untuk masyarakat atau keluarga miskin, bisa kita rujuk ke program Keluarga Harapan, atau bisa juga kita rujuk ke Kartu Indonesia Sehat. Bisa kita klik lebih dari satu. Kira-kira si Jatim ini memerlukan bantuan seperti apa? Kemudian ketika kita jawab ya sudah mendapatkan bantuan, itu adalah ketika si Jatim wanita ini sudah mendapatkan bantuan sosial. Seperti dia sudah mendapatkan bantuan PKH,
atau sudah mendapatkan kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika dia sudah mendapatkan bantuan sosial, salah satu di antara bantuan sosial lainnya ini, masih bisa mendapatkan bantuan sosial lainnya? Jawabannya bisa, sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Misal, si Catin ini sudah mendapatkan bantuan sosial kartu Indonesia Sehat saja sebelumnya. Namun dia membutuhkan, yang dibutuhkan itu adalah bantuan non tunai seperti sandang, pangan, dan papan dan lain sebagainya. Jadi bisa kita masukkan ya sedang diproses. Kita buat saja ya sedang proses, kemudian yang diperlukan misalnya bantuan non tunai, bisa juga PKH di sini. Dan selanjutnya form pendampingan untuk calon pengantin prianya kita isi seperti yang kita isi untuk form pendampingan calon pengantin wanita. Di sini ada catatan TPK. Catatan TPK sesuai dengan hasil yang kita lakukan pendampingan tadi. Hasilnya kita simpulkan saja, dan ini wajib diisi. Saya buat saja Catin wanita terpapar rokok di sini, dan Catin prianya merokok. Selanjutnya kita lihat kembali ada data yang salah atau tidak. Kemudian selanjutnya kita bisa refresh ulang lokasinya, kemudian data Catinnya, kemudian pemeriksaannya, data pendampingannya, kemudian bisa kita simpan. Kita coba simpan saja di sini. Kemudian proses simpan hasil, kita tutup. Jadi kita bisa lihat lagi apakah statusnya itu sudah berubah atau belum untuk status verifikasinya. Setelah selesai, dia sudah berubah statusnya, tidak lagi membutuhkan verifikasi karena sudah kita verifikasi. Kemudian bisa kita unduh saja sertifikatnya dengan cara klik saja unduh sertifikat di sini. Kita gunakan folder ini, izinkan, kita lihat. Kemudian proses unduh sertifikat sudah selesai, dan kita kembali lagi ke menu. Kita kembali ke menu. Tidak ada lagi data yang harus kita verifikasi, artinya di sini. Statusnya sudah berganti menjadi masa pendampingan. Jika dirasa kita tidak, karena data ini tadi tidak kita butuhkan atau sebagai sampel saja atau sebagai contoh saja, maka bisa kita hapus saja datanya melalui menu kotak sampah warna merah. Ini bisa kita hapus datanya. Kita klik, Anda akan menghapus data. Jika ya, kita klik ya, jika tidak, kita klik tidak. Kebetulan saya akan meninjau kembali melalui usernya calon pengantin ketika sudah prosesnya sudah diverifikasi. Kita buka lagi, kita keluarkan terlebih dahulu ID-nya tim TPK. Jadi kita masuk saja melalui emailnya calon pengantinnya. Kita coba masuk lagi. Ternyata kurang hurufnya tinta. Nah, di sini data
Jatinnya statusnya sudah berubah, masa pendampingan, kemudian proses unduh sertifikatnya bisa juga melalui akun Jatin yang mendaftar secara mandiri yang bersangkutan. Itu bisa kita lihat di sini ada menu unduh sertifikat, bisa kita unduh saja sertifikatnya. Anda akan mengunduh sertifikat, jawabannya ya jika kita ingin melakukan pengunduhan. Nah, bisa kita gunakan folder yang ada di HP kita, misalnya folder download. Bisa kita tekan salah satunya foldernya sampai muncul tidak ada lagi folder di sini, maka gunakan folder ini, izinkan. Bisa kita lihat sertifikatnya. Baiklah, demikianlah yang bisa saya sampaikan bagaimana caranya kita mendaftar melalui aplikasi LC-Mil V3-nya yang digunakan untuk calon pengantin mendaftar secara mandiri. Tak lupa didampingi oleh tim pendamping keluarga tentunya dari proses awal sampai diunduhnya sertifikat. Apabila ada pertanyaan, mohon ditanyakan kembali ke kolom komentar. Kemudian jika ada masukan, saran, atau ada yang ingin dikoreksi, mohon disampaikan juga di kolom komentar. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh KB, sehat semangat luar biasa. Salam IPKB, kerja cerdas sejahtera. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.